Hey yo Temagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, dan ingat untuk selalu berlibur karena bahagia itu perlu. Manga One Piece chapter 1062 dipastikan tidak akan rilis di minggu ini. Begitu juga dengan spoiler dan beberapa petunjuk yang mungkin akan delay untuk 2 minggu ke depan. Nah, jadi untuk mengisi kekosongan kita ini, kita akan mencoba melakukan spekulasi liar mengenai beberapa hal yang sudah terungkap di chapter 1061 kemarin. Salah satunya yang paling menarik dibahas adalah bagaimana perkataan dari Jewelry Bonnie kepada Jinbe yang mengatakan dia ada urusan dengan Dr. Vegapunk. Jadi tentunya dengan kata-kata ini pasti ada tujuan mengapa ia mencari ilmuwan jenius ini. Nah, jadi apakah itu kita akan diskusikan di sini, oke? Begitu juga kita akan membuat sebuah teori liar mengenai insiden yang terjadi di kerajaan Sorbet, di mana itu adalah kerajaan milik Bartolomeo Kuma. Menurut Tamagon akan ada keterkaitan antara dua kasus yang berbeda ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Jewelry Bonnie adalah salah satu supernova yang juga ikut mengarungi lautan bersamaan dengan bajak laut lainnya yang bertemu di Kepulauan Sabaudi. Mereka disebut sebagai generasi terburuk karena pergerakan yang mereka miliki sangat frontal dan membuat ketar-ketir pemerintahan dunia saat ini. Sosok dari Bonnie ini di awal kemunculannya memang tidak semenarik anggota supernova yang lainnya di Sabaudi. Karena pada saat perkenalannya, dia hanyalah seorang wanita dengan hobi gemar makan yang punya kemampuan buah iblis bisa merubah dirinya ataupun seseorang menjadi tua ataupun muda. Jadi, di Kepulauan Sabaudi, Bonnie ini tidak secara spesial disorot pada waktu itu. Namun, seiring dengan jalannya cerita One Piece, kita pun mengetahui bagaimana pergerakan selanjutnya yang dimiliki oleh Jewelry Bonnie ini sangat amat misterius. Akhirnya, supernova paling misterius dan penuh teka-teki dan menjadi pusat perhatian diperlihatkan. Bagaimana tidak, karakter dari Bonnie ini sangat terkait dengan pembajakan, monarki, tentara revolusioner, dan pemerintahan dunia. Tidak cuma itu, buah iblis yang dimilikinya pun mengundang tanya dengan maksud apa tujuan Oda memberikan dia kemampuan ini. Sebenarnya kita sangat patut mencurigai bagaimana kemampuan dari Bonnie ini. Nah, nanti Tamagon akan bahas ini di akhir video ya. Jadi pastikan kalian untuk menontonnya sampai akhir agar tidak terjadi miss. Sekarang yang patut kita bicarakan yakni bagaimana hubungan antara Bonnie dan juga Kuma. Mengapa dia mencari Dr. Vegapunk? Dia mungkin akan mencari tahu informasi mengenai Bartolomeo Kuma pada Vegapunk. Karena seperti yang kita ketahui, Kuma sempat menjadi bahan eksperimen dari Vegapunk. Kita mengetahui hubungannya dengan Kuma dan penderitaannya setelah melihat dia di Mariojoa. Jadi masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Kuma adalah subjek yang ingin dia diskusikan dengan ilmuwan ini. Pertanyaannya, mendiskusikan mengenai apa? Bukankah Kuma sudah diubah seutuhnya menjadi manusia robot oleh Vegapunk? Lalu apa yang dia cari lagi? Sebelumnya, Tamagon akan mengajak kalian kembali mengulang dan membaca chapter 908. Nah, di sana awal mula kita mengetahui yang namanya kerajaan Sorbet. Itu langsung dikatakan dalam peristiwa Reverie. Pada saat itu, kita melihat sosok Jewelry Bonnie mengendap-endap masuk ke dalam kastil Pangia. Dia kemudian melihat Bartolomeo Kuma sudah menjadi budak dari Tenryubito. Dia pun di sana menangis melihat bagaimana kondisi dari Kuma pada saat itu. Sebelumnya, pada saat yang sama juga, dia mengendap-endap di sana dan ada waktu di mana dia berubah menjadi seorang nenek tua kecil di hadapan para pasukan yang berada di sana. Tentu ini bertujuan untuk mengelabui petugas. Pada saat perubahannya itu, dia diperkenalkan menjadi ratu dengan status janda di kerajaan Sorbet. Merujuk kepada hal ini, kita bisa berasumsi bahwa dia adalah pewaris dari tahta mendiang suaminya di kerajaan Sorbet karena status jandanya. Di saat yang sama juga, kita melihat Bartolomeo Kuma diperkenalkan dengan kondisi sebagai budak Tenryubito pada saat itu dengan status sebagai raja dari kerajaan Sorbet. Nah, mengacu pada hal ini, Tamagon menduga bahwa hubungan yang paling layak antara mereka dengan sama-sama melihat mereka berdua dari kerajaan Sorbet adalah status antara ayah dan juga anak. Yips, mengapa demikian? Kita bisa melihat di One Piece fandom, umur yang dimiliki oleh Kuma adalah 47 tahun, sedangkan Jewelry Bonnie adalah 24 tahun. Jadi, dengan umur mereka yang terpaut seperti ini, maka status yang paling layak adalah mereka berdua adalah ayah dan juga anak. Ini pun semakin dikuatkan dengan Jewelry Bonnie yang sangat amat kesal melihat kondisi dari Kuma saat menjadi budak Tenryubito. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang sebenarnya terjadi dengan kerajaan Sorbet di masa lalu?
Nah, jika pertanyaannya seperti itu, kemungkinan bisa jadi akan ada hubungan dengan bagaimana kondisi dari Bartolomeo Kuma dan juga pada saat Boni ditangkap oleh Kurohige. Pada saat Boni ini ditemukan oleh Akainu, ada indikasi menarik dari percakapan antara mereka berdua di sana. Boni mengatakan kepada Akainu bahwa dia tidak akan memaafkan hal yang telah pemerintahan dunia perbuat. Akainu juga mengatakan bahwa Jewelry Boni telah meninggalkan pemerintahan dunia. Jadi dengan ini, asumsi dia adalah melarikan diri dari pemerintahan dunia. Kemudian setelah itu kita beralih ke sisi dari Bartolomeo Kuma dan juga Dr. Vegapunk. Kita tahu bahwa Kuma karena suatu alasan menyerahkan dirinya pada eksperimen pemerintahan dunia oleh Vegapunk. Itu menyebabkan dirinya menjadi bahan uji coba untuk pembuatan pasifista alias manusia robot buatan. Jadi kesimpulan dari apa yang terjadi dengan kerajaan Sorbet terdahulu adalah pasti punya hubungan dengan kekuatan spesial dari Jewelry Boni, yaitu memanipulasi usia. Pemerintahan dunia disinyalir sedang memburu beberapa buah iblis yang menjadi target berikutnya untuk mereka miliki. Beberapa buah iblis ini pun mempunyai kemampuan yang menyangkut dengan tanda petik keabadian. Seperti kasus contoh dari buah iblis milik Trafalgar The Waterlaw, yaitu OP-OP Nomi. Pemerintahan dunia bahkan berani membayar 5 miliar untuk mendapatkan buah iblis ini. Tidak hanya sampai di situ, apa kalian ingat dengan energi steroid? Yips, pil ini sempat dimiliki oleh Howdy Jones dan kawan-kawannya pada saat di Fishman Island. Seperti yang kalian ketahui, pil ini punya kemampuan untuk membangkitkan stamina berkali-kali lipat dengan hanya memakannya. Namun punya efek samping yang luar biasa ekstrim. Pengguna akan tampak sangat menua setelahnya. Pemerintahan dunia juga mengincar benda ini. Mereka memerintahkan agen rahasia mereka, yaitu Stasi, untuk segera mengambil kotak rahasia Tama Tebako yang kita ketahui awalnya di dalamnya ada energi steroid yang bisa untuk meningkatkan kekuatan dan juga mempengaruhi usia. Setelah ini tentunya masuk akal bagi kita kan, bagaimana kerajaan Sorbet diluluh lantakan oleh pemerintahan dunia guna satu tujuan mereka, yakni untuk mengincar kemampuan buah iblis milik putri dari Bartolomeo Kuma, yaitu Jewelry Boni. Jadi satu-satunya orang yang menghalangi mereka untuk mendapatkan kemampuan dari Boni ini adalah ayahnya sendiri, yaitu Kuma. Kemudian kembali terhubung lagi dengan pertemuan antara Boni dan juga Akainu, yang dimana Boni sangat amat tidak bisa memaafkan Akainu. Nah, mungkinkah pada saat invasi pemerintahan dunia ke kerajaan Sorbet, Akainu menjadi pemimpin untuk tugas khusus mengincar buah iblis dari Boni di sana? Akainu kemudian memerintahkan pasukannya untuk melakukan Buster Call terhadap pulau tersebut dan pulau itu seketika menghilang. Ini pun alasan Jewelry Boni, putri dari kerajaan Sorbet, diculik dan dibawa ke pemerintahan dunia guna diteliti buah iblisnya. Sebelumnya, hal yang Boni ini alami sama persis seperti layaknya pemerintahan dunia mengejar keberadaan dari anak sang raja bajak laut, yaitu Ace. Mereka juga mati-matian mencari Ace pada saat itu guna untuk dieksekusi. Nah, namun untuk saat ini tidak ada yang tahu banyak mengenai peristiwa dari kerajaan Sorbet ini karena pemerintahan dunia menutupi hal ini. Ini juga terhubung dengan alasan Kuma masuk ke dalam organisasi Shichibukai. Yips, dia meminta dirinya masuk ke dalam tubuh dari pemerintahan dunia dalam bentuk menjadi Shichibukai ke bosnya, yaitu Dragon sang revolusioner. Kuma meminta kepada Dragon untuk menjadi mata-mata di sana karena ingin menyelamatkan putrinya yang diculik oleh pemerintahan dunia. Yips, mungkin sekian saja ya menurut analisa Tamagon mengenai hal yang terkait dengan Kuma dan juga Boni. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.